Pekan Pemahaman Kesehatan, Brawijaya Hospital dan PSMTI gelar seminar Hidup Sehat. Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat, Brawijaya Hospital bekerja sama dengan Departemen Sosial dan Lingkungan Hidup PSMTI menggelar seminar Hidup Sehat. Acara ini berlangsung di Hermosa Dining and Lounge, Pantai Indah Kapuk, Jakarta. Seminar Hidup Sehat ini menjadi wadah edukasi kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan melalui gaya hidup sehat. Acara ini dihadiri oleh sejumlah Dewan Kehormatan, Dewan Penasihat, dan pengurus Departemen Sosial dan Lingkungan Hidup PSMTI. Acara seminar diawali dengan menyanyikan lagu Mars PSMTI, setelah itu satu persatu dokter yang tampil sebagai narasumber memberikan pemaparan. Pemaparan pertama disampaikan oleh Dr. Simon Salim SPPD KKV MKes. Ia menekankan bahwa serangan jantung dan henti jantung merupakan kondisi medis yang berbeda. Serangan jantung terjadi ketika aliran darah ke otot jantung terhambat, menyebabkan nyeri dada yang bisa diatasi dengan penanganan medis cepat. Sebaliknya, henti jantung terjadi saat jantung berhenti berdetak secara tiba-tiba, yang bisa terjadi akibat kondisi seperti tersedak makanan. Dalam materinya, Dr. Simon menjelaskan bahwa serangan jantung dapat diatasi dengan perawatan medis jika ditangani segera. Sementara, henti jantung membutuhkan penanganan darurat yang berbeda, seperti resusitasi jantung paru atau CPR. Pemaparan berikutnya datang dari Dr. Sindiawati Josito Pujiadi, Mars MS SPGK. Dalam materinya, Dr. Sindiawati menekankan pentingnya memastikan asupan harian mencakup karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral sesuai kebutuhan tubuh. Selain itu, ia menggarisbawahi pentingnya menjaga kekuatan otot dan mengurangi lemak tubuh sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Latihan otot seperti resisten training dan aktivitas aerobik seperti jalan cepat atau jogging sangat dianjurkan untuk membantu pembakaran kalori dan pengendalian berat badan. Yang pasti kita mesti makan yang bergizi lengkap dan seimbang. Ya, itu paling penting karena nggak bisa kalau makanan kita nggak cukup, masalah akan naik. Jadi kita mesti lengkap makanan kita. Dan salah satu faktor yang kita mesti jaga adalah otot kita dan turun lemak tubuh kita. Yang terakhir kita pakai adalah pemeriksaan genetik. Sehingga diet kita itu udah langsung personalized berdasarkan masing-masing gen orang. Sehingga nggak trial and error. Sehingga pemeriksaan genetik sehingga hasilnya akan lebih cepat. Pemeriksaan genetik maksudnya seperti apa nih, Dok? Pemeriksaan genetik yang tadi saya terangkan. Oke, jadi gennya tuh semua orang berbeda ya? Semua orang gennya berbeda, termasuk dietnya juga belum tentu sama. Oke, jadi makan ini belum tentu mereka dapat benefit, yes. Yang satu seperti itu? Ya, ada satu orang mendapatkan benefit dari ini, ada satu orang mendapatkan penyakit dari itu. Oke, pesan buat para peserta nih, Dok, apa nih, Dok? Ayo kerjain diet yang bergizi lengkap dan seimbang, jangan lupa kita perlu berolahraga rutin. Selain aerobik atau jalan cepat atau jogging, tambahkan resistance training atau latihan otot. Selain tentang diet, materi lainnya yang disampaikan seputar cara mengenali dan mencegah infeksi pernapasan oleh Dr. Marcel Hamonangan Reinhardt, SPPD Finasim. Dalam pemaparannya, Dr. Marcel menekankan pentingnya pemahaman tentang infeksi pernapasan, termasuk gejala, penyebab, serta cara mengatasi dan mencegahnya. Mengacu pada pengalaman selama pandemi COVID-19, Dr. Marcel mengajak peserta untuk lebih peduli terhadap kesehatan pernapasan, salah satunya dengan melakukan vaksinasi. Selain vaksinasi, Dr. Marcel juga menekankan pentingnya menjaga kesehatan tubuh secara umum. Ia menyarankan peserta untuk rutin berolahraga, menjaga daya tahan tubuh, dan mengonsumsi air putih yang cukup. Oke, jadi pada acara hari ini kita memberikan penyuluhan kesehatan, ya. Terutama yang saya bawakan hari ini untuk mengenali dan mencegah infeksi pernapasan. Jadi kita harus tahu dulu infeksi pernapasan itu apa, gejalanya apa, penyebabnya apa, bagaimana cara mengatasinya. Tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita cara mencegahnya supaya kita nggak terkena infeksi pernapasan. Ya, kita udah berpengalaman selama pandemi COVID kemarin, jadi kita sudah lebih banyak pengetahuan. Tapi pada kesempatan ini saya juga menyarankan untuk terutama kita melakukan vaksinasi pada orang dewasa, karena vaksinasi dewasa sebenarnya agak jarang. Nah, saya mau mengenalkan bahwa sebenarnya dewasa itu ada vaksinasi yang bisa mencegah infeksi pernapasan, misalnya tadi vaksin influenza, pneumonia, ataupun virus RSV. Ya, tentunya jaga kesehatan, jaga daya tahan tubuh, kemudian rajin berolahraga, kemudian konsumsi air minum yang cukup, sehingga saya harapkan kita menjadi lebih jarang terkena batuk pilek.
Tak hanya seminar, pada acara ini juga diselenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis dari Brawijaya Hospital yang meliputi tensi darah, gula darah, asam urat, dan kolesterol. Selain itu, untuk menyemarakan suasana, dihadirkan door prize dari Brawijaya Hospital dan PSMTI. Wakil Ketua Umum Departemen Sosial dan Lingkungan Hidup PSMTI Luciana Oi menyampaikan penghargaan tinggi kepada Brawijaya Hospital atas pelaksanaan seminar hidup sehat yang sukses. Luciana menilai acara ini sangat bermanfaat karena tidak hanya memberikan wawasan baru tentang kesehatan, tetapi juga meningkatkan kesadaran peserta akan pentingnya pola hidup sehat. Selain itu, Luciana memberikan ucapan terima kasih khusus kepada Wahyuwana Kumala dan Aji Supratikno, Head of Sales Corporate Brawijaya Healthcare, atas peran penting mereka dalam persiapan dan kelancaran seminar. Dewan Kehormatan Departemen Sosial dan Lingkungan Hidup PSMTI Gunadi Purnama menunjukkan antusiasme tinggi terhadap keberhasilan seminar hidup sehat yang diselenggarakan bekerjasama dengan Brawijaya Hospital. Gunadi menyatakan bahwa kerjasama ini merupakan yang kedua kalinya dengan antusias peserta yang begitu besar. Menurut Gunadi, seminar ini sangat penting dalam meningkatkan pemahaman peserta tentang pentingnya menjaga keseimbangan dalam kehidupan. Jadi kalau saya lihat acara ini sangat bagus, karena kita bilang pepatah adalah life begin at 60. Ya, jadi selalu kita harus selalu berpikir positif bahwa kita selalu bisa long life. Ya, jadi tadi diajarkan bagaimana kita hidup harus seperti balance diet ya, mengenai diabetes bagaimana kita diet yang bagus, kemudian juga balance kita punya lifestyle. Kemudian juga ada balance exercise, bahwa kita harus 1 minggu minimal itu 2,5 jam kita berolahraga, ya, dan kita juga balance social life di dalam kehidupan kita bersama paguyuban sosial Marga Tionghoa Indonesia, karena kita ingin semua anggota kita ini hidup lebih sehat, lebih happy, dan lebih bermanfaat bagi semua orang. Hal senada juga dilontarkan Dewan Penasehat Departemen Sosial dan Lingkungan Hidup PSMTI Handi Hakim. Ia berharap kerjasama ini dapat terus berlanjut demi kesehatan para anggota PSMTI. Ia menambahkan bahwa kerjasama seperti ini tidak hanya penting untuk kesehatan anggota, tetapi juga sebagai upaya mempererat hubungan antara PSMTI dan institusi kesehatan seperti Brawijaya Hospital. Kalau saya prinsipnya supaya kerjasama ini terus bisa berlanjut. Ya, kita mengharapkan semua pengurus PSMTI juga tetap harus sehat terus. Jangan sampai selama ini banyak yang sakit, banyak yang sampai masuk ke rumah sakit. Mudah-mudahan dengan adanya kerjasama dengan Brawijaya Hospital, semua member, semua anggota PSMTI sehat walafiat. Itu aja. Terima kasih. Tim Eljan Media melaporkan.